Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu saja yang pertama kita berbahagia atas sedaya nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar setiap nikmat menjadi wasilah agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diulang-ulang, syukur tidak hanya cukup ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, tetapi syukur nggih menika mengubah setiap nikmat yang kita terima dados ketaatan. Ini dipegang betul. Kalau jenengan mendengar penceramah atau dimanapun, monggo bersyukur, artinya monggo menggunakan seluruh nikmat yang Allah titipkan menjadi bekal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, Mas. Jadi sepindah malih, sampun ngantos kita diberi kesehatan, kok kesehatan kita justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, faktanya kasunyatanipun tiang ingkang saged bermaksiat kepada Allah justru yang sehat. Kalau sakit nggak bisa. Gini apa nggih? Di rumah sakit boro-boro bermaksiat, ngereng-ngereng. Gini apa nggih? Jadi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kalau di rumah sakit seorang laki-laki mendengar suara adzan, niku trenyuh pengin sangat mendatangi suara adzan itu, faktanya begitu itu nggih. Coba jenengan kalau ke rumah sakit lihat bapak, apalagi yang dia kebetulan sebelumnya rajin ke masjid. Yang tidak rajin ke masjid saja, ketika sakit mendengar suara adzan ternyuh nangis, pengin saged mendatangi seruan adzan tersebut. Tapi nek balik sehat lali meneh. Numpak motor nger, Allahu akbar ora urus. Lanjut gitu. Gini apa nggih? Itu namanya tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Rasulullah bersabda, nikmatani maubunun, dua nikmat yang selalu saja membuat orang lalai. Nggih menika as-sihhatu wal farau, yaitu sehat dan waktu luang. Bapak Ibu, maka sekali jenengan diberi waktu luang, diberi kesehatan, pastikan sedaya niku saged dados modal kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih, jikalau panjenengan diberi kesehatan paninggalan, pastikan untuk melihat yang bermanfaat. Kita dikasih pendengaran, pastikan pendengaran digunakan kagem ingkang bermanfaat. Karena sekarang di depan kita ada ribuan pilihan. Sekarang siapa orang yang nggak punya HP? Orang tua yang megang saja bingung, HP-nya Android. Gini bang, nah jangan nganggone yang isone mung telepon tok. Takoni WA, takoni apa ora ngerti. Ning HP-ne yo Android niku. Gini bang, sinyal sakniki mbok teng pojok dimanapun ada sinyal. Artinya kita tuh diberi pilihan oleh Allah kata, mata kita mau dipakai untuk apa? Nonton drakor opo nonton ngaji, niku milih jenengan. Dan para ulama menyebut kalau ada dua pilihan, jenengan katakanlah jenengan senang drakor misalnya, kok jenengan tiba-tiba melihat ada yang kajian, mbok menawa jenengan antara nonton kajiannya Ustadz Wahid dengan drakor, banyak nonton drakornya saya yakin. Gini bang, boten, alhamdulillah. Nonton Ustadz Wahid pisan rampung. Malah upin-ipin.
Itu nggih. Jadi intinya pokoknya kalau diberi nikmat harus untuk taat. Sampun ngatos untuk hal yang tidak perlu. Tapi saya yakin dengan yang mau ngaji seperti ini tentu saja sudah dirahmati oleh Allah hatinya sehingga dilembutkan sehingga setiap nikmat dan ketaatan insya Allah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak sedaya, nggih, kita nglajengaken terakhir kemarin sedikit ada PR tentang ghibah, nggih. Sedikit bagian terakhir ujungnya. Sudah dipraktekkan ibu-ibu selama 2 minggu terakhir jenengan sudah menghindari ghibah insya Allah. Insya Allah nggih. Karena kita masih ingat nggih, faktor pendorong ghibah sangat banyak. Di antara yang paling sering adalah dinggo nyambungke. Kok iya nyet ngono kuwi kok itu sering terjadi itu. Ora kepenak nek ora melu-melu. Nah ini jenengan terjebak yang sangat halus terhadap ghibah. Makanya memang yang namanya menjalankan syariat itu tidak mudah. Makanya disebutkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang dia mempunyai rasa takut maqama rabbih, untuk hari di mana kita berdiri khamsina alfasanah, 50.000 tahun kita menunggu di padang mahsyar. Barang siapa yang mengingat hari itu dan dia takut kepada Allah, wanaha nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan diri dari hawa nafsunya untuk melakukan hal-hal yang dia ingini, yang dia cintai, yang dia sukai, maka fa inal jannata hiyal ma'wa. Tempat tinggalnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pilihan-pilihan itu ibu-ibu. Jenengan bayangkan ketika jenengan mengucapkan di dalam sholat Allahu Akbar, kemudian jenengan membaca sunnah apa setelah itu? Sunnah iftitah. Sunnah iftitah. Ibu-ibu pakai iftitah yang mana? Pakai kabiro, apa wajjahtu, apa ba'id baini, atau subhanakallahumma wa bihamdik, yang mana? Kabiro. Biasanya kebanyakan di Indonesia pakai kebanyakan kabiro. Karena pelajaran sejak kecil kabiro. Ketahuilah Bapak Ibu, ada 12 redaksi pilihan iftitah. Ada berapa? 12. Hafal berapa jenengan? 3, Masya Allah. 5 lah minimal. 5 nggih. Di antara kekeliruan nggih menika ngagem namung setunggal mawon. Siji wae atau genti-genti. Niku termasuk dianggap keliru oleh para ulama. Kenapa? Kelirunya karena tidak menghidupkan sunnah. Karena semua yang 12 itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka baiknya sholat duhur nganggo kabiro, sholat asar ngagem subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nanti maghrib pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Nanti isya pakai wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Karena ada 12 pilihan. Sekarang yang terjadi, kadang-kadang kabiro, nek kabiro berarti NU. Nek bait ini berarti Muhammadiyah. Nek subhanakallahumma wa bihamdik berarti persis subhanallah. Itu semua dari Rasulullah itu. Semuanya dari Nabi Muhammad SAW, yang benar diganti-ganti. Bapak Ibu, kenapa diganti-ganti sunnahnya? Jadi mungkin bertanya-tanya, kenapa kok sunnahnya diganti-ganti? Karena kalau cuma satu tok, jenengan itu udah kayak mesin suaranya. Baca tuh udah nggak mikir. Allahu Akbar, kabiro walhamdulillah kasir wa subhanahu wa ta'ala wasilah. Kayak gitu. Gini apa nggih?
yang pakai bait. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama bata bainal masjid wal maghrib. Allahumma nakani min khotoya kama yulaqu sabul abyadu minad danas, dan seterusnya. Tahu-tahu rampung. Gini apa nggih? Enggak dipikir. Padahal tujuan jenengan mau sunah iftitah untuk menyiapkan hati agar nanti di qiraah pertama yaitu Al-Fatihah, ini udah siap hatinya. Karena Al-Fatihah pilih cuma satu, Al-Fatihah tok. Begitu jenengan mau Al-Fatihah pun kados mesin mbok jenengan pingsan ada, jenengan pingsan saged maos Al-Fatihah. Gini apa nggih? Saking biasane. Ini mboten ngertos maksud niku napa. Ngerti-ngerti waladhdallin rampung tuh Al-Fatihah iki. Gini apa nggih? Itulah mengapa disiapkan dengan iftitah yang bermacam-macam. Supados jenengan pun siap maos Al-Fatihah. Nah, itu sedikit pelajaran tentang sholat di bab sunnah. Jadi, biar nggak bosan jenengan monggo sambil diunjuk Bapak Ibu. Ini kalau tehnya angkat itu insya Allah membuat jenengan tidak ngantuk. Maka dimonggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Allah tuh cinta banget Bapak Ibu bagi orang yang ketika dia makan dia mengucapkan alhamdulillah, ya Allah saya bersyukur saya bisa makan. Wa idza syariba, ketika dia minum, wa idza syariba syarba, ketika dia minum minuman dia ya Allah alhamdulillah saya masih bisa minum. Itu cinta banget tuh Allah sama orang yang begitu itu. Makanya Rasulullah kalau minum bagaimana? Bismillah. Seteku, alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Begitu itu. Mboten klekok. Apalagi panas kan. Kepeksa niku. Masya Allah. Dan Allah cinta banget tuh dengan hamba yang begitu itu. Kenapa Bapak Ibu? Faktanya banyak orang yang susah minum. Gini apa nggih? Tuh orang-orang yang punya penyakit jantung, Bapak Ibu, itu ditakar. Satu hari nggak boleh lebih dari sekian cc. Saya punya jamaah yang begitu itu. Harus pakai obat, minumnya dibatasi. Kalau nggak kembung, nanti nutup ke paru-paru. Subhanallah. Jenengan gelegek, alhamdulillah. Lora kok matur nuwun kali Gusti Allah niku pripun niku? Gini apa nggih? Gini apa nggih? Syukuri betul itu, syukuri betul. Masih bisa minum dengan sempurna. Kadang-kadang kita komplain, wah lagi kepanasan, kelegen Bu. Komplainnya kaokean. Gini apa nggih? Nggih, saya pun masih begitu kadang-kadang. Itu istri saya datang. Kadang-kadang suka masih komplain. Jadi kelegen iki Bu. Mudah-mudahan kita termasuk dirahmati oleh Allah. Nah kemudian tentang hibah kemarin kita ingat lagi. Ada hadis yang pertama mengingatkan sedikit, menika wahai orang yang imannya masih sebatas lisannya dan belum masuk ke hati, ini berarti baru derajat muslim belum sampai mukmin. Ini disebutkan dalam Al-Quran di dalam beberapa tempat. Janganlah kalian menggibah atau menggunjing orang-orang muslim, janganlah kalian mencari aurat atau aib mereka. Wala yatajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Yang diancam langsung ini. Barang siapa suka mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya. Allah akan bongkar kesalahannya. Makanya jangan perhatikan, kalau ada orang yang suka ceriwis, nanti dia pasti dibuka aibnya. Jangan perhatikan. Cuma jangan tarik ke belakang orang-orang yang sukanya ceriwis banget. Pasti akhirnya dia akan dibuka oleh Allah. Walaupun di dalam kamar atau tempat tidurnya, subhanallah. Dia tinggal di tempat tidurnya, itu dibuka oleh Allah aibnya. Mengerikan bukan? Mengerikan. Dan barang siapa diungkap auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperlihatkan aibnya walaupun dia di dalam rumahnya yang terkunci. Maka hati-hati. Sesungguhnya ketika kita mencari aib orang lain, sesungguhnya kita sedang menampakkan aib kita. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Makanya godaan setan luar biasa di situ.
supaya kita tuh ikut-ikutan ngomong tuh luar biasa. Maka sekali lagi di musim seperti ini saya berpesan, sebagaimana di dalam Quran Al-Hujurat ayat ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang-orang fasik untuk memberikan kabar, maka ditabayun. Iki bener opo rato. Jangan langsung di-share, nggih. Saya mulai saat ini musim kampanye, nggih. Jadi jangan langsung share, jangan. Nggih. Kata Allah, sehingga engkau menimpakan musibah pada suatu kaum dan engkau menyesal karenanya. Oh, jebul ki ora kaya ngono kuwi to. Ya Allah, guru-guru aku dhek dadi diamuki wong. Subhanallah. Nggih. Maka berhati-hati, kita orang sudah belajar, menjaga lisan itu penting banget. Sampai nanti pemilihan, kalau beda pilihan udah biarin aja, nggak usah bertengkar, Bapak Ibu. Beda pilihan jangan bertengkar. Ngapain bertengkar? Wong dulu aja beda pilihan, bareng-bareng toh jadinya. Kita udah belajar toh. Yang kita belain dulu kan akhirnya bareng-bareng toh. Ayo kok ribut. Gini apa nggih? Asing milih tekan saiki ke ribut. Subhanallah. Maka kita jaga hati betul-betul. Kemudian dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah membaiat kami seperti membaiat semua orang. Dan di antara baiatnya adalah tidak ghibah satu sama yang lain. Di antara baiatnya Rasulullah kepada orang-orang di zaman Rasulullah adalah agar tidak menghibah satu dengan lainnya, Bapak Ibu. Jangan suka menceritakan saudara muslimnya ke yang lain. Kemarin masih ingat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tentang perumpamaan orang yang ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian tentang prasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah itsm. Itsm artinya dosa. Artinya dosa. Dosa nggih menika napa-napa ingkang ketika kita melakukan boten nyaman, boten tentrem atine jenengan. Nek jenengan nglakoni sesuatu kok ora tentrem niku dosa niku. Dan jenengan ingin orang lain nggak tahu yang jenengan lakukan, itu dosa. Ngumpet-ngumpet, berbuat dosa, ngumpet-ngumpet. Gini apa nggih? Nah itu dosa itu. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu isem? Apa itu dosa?" Dosa nggih menika napa-napa ingkang menami panjenengan nglakoni jenengan boten tentrem atine, turun jenengan pengin banget wong liya ora ngerti. Paham nggih sampai di situ nggih? Hati-hati dengan isem. Dan dikatakan yang namanya dzon, prasangka itu adalah isem, adalah dosa. Gini apa nggih? Jenengan prasangka itu yang niku boten tentrem atine. Jebule ora yo. Apa ora yo? Ora yo. Seperti itu. Kondisinya nggak nyaman hatinya. Dan jenengan tidak ingin orang yang diprasangkin jenengan tahu kan? Iya nggak? Seperti itu. Kemudian wala tajassasu, jangan mencari-cari aib, wala yaghdab ba'dukum ba'da, dan jangan engkau menghibah saudara panjenengan yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah engkau suka jikalau engkau memakan bangkai saudara panjenengan sendiri? Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Kenapa dikatakan sebagai bangkai? Masih ingat? Karena ghibah dilakukan untuk orang yang ghaib, tidak terlihat. Sebagaimana mayit dicuit orang bales, diamuk orang bales, diculek-culek matanya mboten bales. Begitulah ghibah. Karena orangnya jauh, jenengan menceritakan orang yang jauh, orangnya nggak bisa bela diri. Oh si fulan gini, ada wongnya adoh, koyo mayit, makanya, maka dosanya sangat besar. Sampailah kita kepada ghibah yang dibolehkan. Wah seneng, ayo ibu-ibu. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Padahal musidik sing ento, sing oke ora ento. Bismillah. Yang pertama, ghibah yang menimbulkan maslahat. Ghibah yang menimbulkan maslahat, baik yang sifatnya umum maupun khusus untuk dirinya sendiri. Misalnya, di tengah-tengah masyarakat, ada orang yang memang sukanya, mohon maaf, mencuri.
Yaitu memang ghibah itu ghibah yang untuk maslahat. Hati-hati yo nek karo sok gelum jejupuan itu ada maslahatnya. Dan umum orang paham seperti itu. Bisa dipahami nggih? Sampai di titik sampai dipahami nggih. Ning yo dibatasi memiliki, tetapi asal ya ghibah hukumnya tetap haram. Maksudnya jangan berlebihan. Kuwi tok senengane mencuri terus jangan ditambahi. Di samping mencuri dhek iki ini bojone yo ngene iki, anake yo ngene iki. Waduh, kabeh direbutke. Nah, itu yang enggak boleh. Nggih? Karena hukum asalnya tetap haram, dibolehkan ketika punya maslahat. Saya dipahami sampai di sini? Ingat-ingat ya, jangan terusan penak-penakan ghibah. Entuk kok kata Ustadz. Nah, ini masalah ya. Dan ini diambil dari hukum darurat. Yang namanya darurat itu ya nggak berlebihan, ibu-ibu. Ini apa nggih? Orang mau meninggal dunia kalau nggak makan daging babi. Boleh nggak makan daging babi? Boleh. Boleh nggak? Boleh? Ah, itu boleh. Boleh karena darurat. Ning jenenge darurat yo cowel sak piring, enak nambah rong piring, nambah telung piring, jenenge iki bukan darurat. Sangat dipahami nggih? Jadi secukupnya. Kalau sudah cukup kembali ke hukum asal yaitu haram. Nggih? Kalau sudah cukup untuk ganjil perut. Kira-kira nanti saya melakukan ke sebuah tempat menemukan makanan yang lain, maka itu sudah cukup. Jangan terus enak ya jebule, tak goreng ini. Nah, ini sudah berlebihan. Saya dipahami? Kita menceritakan orang yang secara umum memang orang itu dipahami berbahaya untuk orang lain. Ya sudah cukup di situ saja. Dianya di bagian itu tok. Jangan masuk ke wilayah-wilayah yang tidak menjadi bagian itu. Terus anak melu, bojone melu, dieleke kabeh, nah itu keliru. Itu keliru, tetap kembali ke hukum haram. Saya dipahami? Ya. Kemudian orang yang terzolimi, ya, sehingga dia harus menerangkan keburukan orang lain kepada pihak yang memang punya wewenang untuk menyelesaikan persoalannya. Contoh jenengan cerita ke Pak Polisi, yo nggak mungkin toh jenengan ngumpet-ngumpet ke. Sopo sing ngamuk jenengan? Waduh, nek aku cerita kalau jenengan yo saya gibah. Lah itu ya keliru. Paham ya? Berarti itu maslahat kepada dirinya. Seperti kemarin ada kasus yang mohon maaf nih. Satu hari kemarin saya sempat ya di video itu, anak dibunuh oleh bapaknya 4 orang. Sempat lihat nggak? Barusan itu nih. Saya subhanallah melihat berita itu, la ilaha illallah. Ya. Orang bapak membunuh anaknya 4 orang. Ya. Goro-goro nopo? Goro-goro mangkel kali ibu yo diamuk, masuk rumah sakit, lagi dirawat, anaknya dibunuh seluruhnya, ngantos busuk. Subhanallah. Nah, orang yang terzolimi ini sebenarnya kemarin sempat dikomplain nih. Saya lihat komentar itu, lah ibunya kan sudah lapor, kenapa nggak ditindaklanjuti? 3 hari sebelumnya harusnya kalau ditindaklanjutkan nggak perlu anaknya harus mati. Gini bang, ya itu berarti kan ibu ini harus menceritakan keburukan, terpaksa menceritakan keburukan suaminya karena KDRT demi untuk masalah dirinya. Ini ghibah yang bahkan harus. Sangat dipahami? Jadi jangan terus karena wong soleh banget, aku pokoknya ora dengar Pak Polisi ora cerita aku wong soleh tenan kok, soleha bukan. Ya. Jadi dalam kasus seperti itu malah jadi wajib. Ya. Kemudian orang yang menjadi mu'arif atau orang yang mengenalkan. Contoh, Bu Yuni tanya ke saya, Pak Wahid, itu tetangganya jenengan si Fulan itu datang ke saya mau ngelamar anak saya. Menurut jenengan itu pripun? Ya kita harus terangkan apa adanya. Nggak boleh api etok. Rajin banget yang masjid, Masya Allah. Mau Qurannya api. Padahal sok ngamuk misalnya. Orang diceritain orang jenengan. Nah, jebul wis bojo, lah kok ngamuk ya anakku? Dan dia bilang orang ceritaku digibah ya. Nah ini keliru. Sangat dipahami?
Jadi ini mu'arif atau orang yang mengenalkan ke orang lain, wajiblah bagi dia menceritakan apa adanya, tetapi sekali lagi tidak dikurang dan dilebihkan. Kalau dikurang dan dilebihkan masuk ke ghibah lagi, hati-hati. Secukupnya sebatas yang kita tahu. Dan ustadz itu sering begitu, sering ditanyain begitu. Sering ditanyain begitu. Kadang-kadang sok kepedean dulu. Datang, Ustadz, itu si fulana gini. Cantik orangnya begini. Dikiranya mau tawarin ke Ustadz, sebenarnya tawarin ke muridnya. Ya Ustadz harus menerangkan apa adanya. Ya muridku kayak jane yo apik sini yo kadang-kadang sok males misalnya. Sebagaimana Rasulullah, suatu ketika didatangi oleh, ada kisah ini, Rasulullah didatangi oleh seorang ummahat, ketika minta pertimbangan, ketika Fatimah binti Qais, seorang ummahat Fatimah binti Qais, sesungguhnya aku didatangi oleh Muawiyah dan Abu Jahm. Maka Rasulullah menyebutkan Muawiyah miskin, Abu Jahm suka memukul istrinya. Ingkahi Usamah, maka nikahi saja Usamah. Usamah ini buatan patio bagus padahal. Secara fisik nggak patio bagus dibandingkan Muawiyah, dibandingkan Abu Jahm. Ini bagus-bagus. Tapi Rasul sebutkan, adapun Muawiyah miskin, adapun Abu Jahm sok gelem ngamuk bojone. Maka ingkahi Usamah, nikahi Usamah saja. Dan kita tahu kemudian mereka berdua punya anak-anak yang hebat. Kalau mendapatkan doa Rasulullah itu luar biasa. Nah, yang seperti itu jenengan wajib. Itu ghibah yang wajib bahkan. Saya dipahami Ibu-ibu? Dan ini salah satu hak muslim atas muslim yang lain dari hak muslim yang 6. Yaitu ketika dimintai nasihat, maka fansohlahu, maka berilah nasihat sesuai dengan apa adanya. Nah, ini penting ini. Untuk menghindari pacaran. Naudzubillah. Ada orang kan alasan zaman saya ini, lah ini orang serak-serakan lah, terus ngerti ini kenal DE kepiye. Ini apa nggih? Kadang-kadang orang tua jadi mengizinkan, ya sekali waktu lah, bolehlah ketemu sana, jalan sama dia, supaya tahu sifatnya dia. Subhanallah. Solusinya dengan ini. Maka mengenalkan atau mu'arif dalam kondisi seperti ini wajiblah menerangkan seperti apa adanya. Dan dalam kasus seperti ini kita boleh menerangkan sesuai dengan kasusnya. Contoh, ahlul hadis kadang-kadang disebut dengan istilah al-a'raj, yang pincang misalnya begitu. Itu sudah mahfum. Karena misalnya Abdullah ada yang begini, ada yang begini, ada yang pincang misalnya. Yang seperti itu dibolehkan. Dan itu orangnya dijamin nggak marah karena memang untuk tanda. Atau misalnya al-a'mar, yang matanya apa itu? Istilahnya matanya begini nih. Nah, seperti itu, seperti itu. Jadi untuk identitas intinya, untuk identitas. Seperti ketika Rasulullah menyebutkan, Allah langsung abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika Rasulullah bermuka masam didatangi oleh orang yang buta. Itu kan kata-kata buta itu kan kalimat yang kurang enak didengar, tapi kalau untuk tanda itu tidak masalah sepanjang kita tahu orangnya juga tidak bersoal dengan itu. Kenal nggak dengan Pak Joni? Kenal, yang orangnya gemuk itu kan, itu misalnya seperti itu. Sing wonge kurus niku kan, itu boleh yang seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk tahdir, memperingatkan. Untuk tahdir, memperingatkan tentang sifat yang bersangkutan. Seperti tadi kisah di Fatimah binti Qais, ketika didatangi Muawiyah dan Abu Jahm, maka Rasul kasih peringatan, yo nek kowe milih kae resikonya mungkin miskin. Nek kowe milih Abu Jahm yo bagus, ganteng, ning yo kuwi sok gelem ngamuk bojone. Gitu loh. Paham nggih? Dadi engko nek wis bajut milih yo wis resikone dhewe. Nggih. Oh, ora apa-apa. Aku pilih ganteng kok, ngamuk ben tak tangkis. Ya terserah jenengan. Nggih. Kemudian juga boleh untuk kasus orang-orang yang maksiatnya sudah terang-terangan.
itu boleh digibah. Sudah terang-terangan mohon maaf, orang berzina divideokan kemudian dikonsumsi orang banyak. Itu maka cerita seperti itu tidak menjadi bagian yang dilarang. Sekali lagi tidak untuk berlebihan. Orang menampakkan kefasikan secara terang-terangan. Dia berzina di video disebarkan tidak tahu malu di tempat umum, maka orang seperti itu boleh kita ghibah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang sekitar supaya ditahdir. Untuk ditinggalkan. Tapi sekali lagi dighibah dari sisi itu saja, sisi yang dia bermaksud secara terang-terangan. Ampun ditambah-tambahi maksudnya. Ampun ditambah-tambahi. Misalnya cerita ke anak, yo kowe nek iso nek karo kayak yo terlalu cerak-cerak banget. Sebab kayak ini kilo itu sangat dipahami. Kadang-kadang seorang ibu kan harus ngingetin anak begitu, ya enggak? Kadang-kadang anak kita enggak tahu, ya kan? Kadang-kadang anak-anak kita kan remaja belum tahu ibu-ibu. Mohon maaf, ada bapak-bapak yang jahil. Wis umur 6 tahun isi jual jawil. Ada nggak seperti itu? Ada yang penyakit seperti itu ada. Orang yang berpenyakit seperti itu tuh ada. Saya itu nggak 1-2 orang yang saya kenali seperti itu. Wis tuh, burung itu jawil begitu. Mati digaplok oleh wong ini. Ini yo penyakit niku takon lah kok jenengan koyo ngono khilaf gitu jawabannya. Nggih. Maka yang seperti itu jenengan boleh menceritakan sebatas itu saja. Oh, ditambah-tambahi. Yang diceritakan penyakitnya sudah penyakitnya saja. Jangan terus tambahi sing keriting, sing juling, sing ini, sing itu, sing itu. Nah, itu yang berlebihan. Kemudian yang kelima, jenengan didatangi oleh orang lain untuk minta tolong kepada jenengan. Sebagaimana tadi nasihat. Orang ini benar-benar secara khusus minta tolong kepada jenengan. Dan kebetulan jenengan paham betul dengan orang yang bersangkutan. Maka pada kasus seperti itu jenengan menerangkan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Bahasanya yang paling ringan, jangan dilebihkan dan jangan dikurangkan. Udah itu. Kemudian kemaslahan yang keenam, untuk kemaslahatan yang digibahi. Kemaslahatan yang digibai. Misalnya orang ini tuh punya masalah ini, kita tuh mau nolong dia, ya kan? Maka diceritakan apa adanya dia yang otomatis menghibai dia supaya ada solusi buat dia. Misalnya solusinya kita harus mendatangkan ahli psikologi misalnya, harus datangkan ustadz misalnya. Ya kita bukan dulu terpaksa harus menerangkan tentang sifat buruknya dia, nggak bisa enggak. Lah kalau enggak bagaimana? Maka untuk kemaslahatan justru yang digibai. Saya dipahami? Enak nggak bicara syariat? Ada rambu-rambunya kayak gini jadi enak toh? Gini bang, jadi kita kalau membicarakan sesuatu nggak ngawur maksudnya. Sudah jelas ukurannya. Nah itu terkait dengan yang dibolehkan cuma 6 itu, jangan minta nambah. Bok 10 Ustaz, sing liane ento. Ini. Airang-irangannya seperti itu. Para ulama menyebut seperti inilah hibah yang dibolehkan. Maka dengan secara asal hibah hukumnya haram kecuali pada 6 kasus ini. Makanya jangan perhatikan betul di dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai mempraktekkan di luar yang 6 itu. Mempraktekkan yang 6 saja harus pada batasan-batasan yang dibolehkan. Sebagaimana jenengan boleh makan karena khawatir meninggal sehingga makan yang haram, tapi makannya yo makan secukupnya untuk ganjel, bukan makan untuk wareg-wareg, itu maksudnya. Sangat dipahami nggih? Nah ini mohon kepada Allah untuk dilembutkan hati kita agar bisa mempraktekkan seluruh ilmu itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, qulu qawlan sadida. Pastikan kalimat ucapan yang keluar dari mulut kita qawlan sadida. Kalimat yang benar saja diukur. Saya dipahami sampai sini? Yuslih lakum a'malakum. Allah menjanjikan sing sinten kemawon saged jagi lisannya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki ibadah dia berikutnya. Nyambung nggak dengan hadis Mu'ad kemarin? Nyambung nggak? Bisa melaksanakan 5 rukun Islam karena jaga lisan, mabaina
lahyaihi, ma baina lihyaihi, apa-apa yang ada di antara dua jambang, yaitu lisan. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki segala sesuatu. Jenengan sholatnya jadi bagus, sedekahnya jadi bagus, ngajinya jadi bagus, dilembutkan hatinya itu loh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jenengan sudah dilembutkan hatinya, wah enak banget itu. Kok yo enteng to yo yang masjid, ya Allah, alhamdulillah, begitu itu loh. Kok yo lingguh neng majelis, kok yo enteng rapat yo kesel, itu loh. Sekali pahami ibu-ibu. Kemudian wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa panjenengan semua. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan adzima, maka sungguh dialah orang yang mendapatkan keuntungan ingkang ageng. Apa syaratnya? Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang inilah, kata Allah, yang dapat keuntungan ingkang ageng. Saya dipahami sampai di sini? Nah, ini ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk ibu-ibu khususnya, karena materi ini itu materi yang diminta oleh kelompok ibu-ibu memang. Jadi saya sampaikan di sini. Diminta itu, Ustadz, besok judulnya tentang ghibah, begitu memang diminta. Alhamdulillah. Di sini malah selesai duluan, karena di sana kajiannya sebulan sekali. Jadi di sini selesai duluan. Di sana baru separuh malahan. Masya Allah. Nah, kita masuk sekarang ke pelajaran kita. Kemarin sampai rukun iman kita, masih iman yang pertama. Mau sambil tunjuk. Yaitu kita masih membahas di bab kemarin kita membahas Rob, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Ini waktu sama Mas Amar, kayak Bu Yuni pasti nggak berangkat Bu Yuni. Ini waktu yang dibacakan oleh Mas Amar itu. Sekarang saya masuk ke pengaturan. Allah, karena Allah menciptakan, maka Allah memiliki, maka Allah yang mengatur. Allah yang menciptakan gunung berarti Allah yang memiliki gunung, berarti yang mengatur gunung siapa? Allah. Allah yang menciptakan laut berarti Allah yang memiliki laut, berarti yang mengatur laut siapa? Allah. Allah yang menciptakan suami panjenengan, berarti yang memiliki suami panjenengan jenengan apa Allah? Allah. Yang mengatur dia jenengan apa Allah? Allah. Maka kalau punya masalah lapor ke Allah, jangan mengurutu sendiri. Oh bojoku nakal, rampung. Gini apa nggih? Bangun malam, ya Allah, bojoku kok rada pecicilan. Ngene wae. Sing duwe ati ya jenengan to, ya Allah, dilembutkan, nek rewel dilembutkan. Ampun dihukum ya Allah, begitu itu. Jangan malah ana bojoku pecicilan kok dihukum yo kapok. Masalah. Sampai di sini saya dipahami nggih? Yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Rabb semesta alam. Rabb berarti yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan putune panjenengan sinten? Aku dek ben karo bojoku. Bukan. Gini apa nggih? Jenengan namung lantaran. Gini apa nggih? Bercampurnya sperma dengan ovum, kalau Allah nggak kehendaki nggak jadi. Buktinya jenengan nggak bisa menentukan toh lenang apa wedok, bisa nggak bisa. Aku pengen lenang, pokoknya aku pengen lenang. Ini orang lenang mau, aku pengen lenang, mentu wedok terus limo. Gini apa nggih? Nah, itu tentuannya milik Allah. Yang menciptakan anak kita Allah, berarti yang mengatur anak kita siapa? Allah. Berarti kalau ada soal lapornya ke siapa? Allah. Ini akidah yang penting Bapak Ibu, yang akan membawa jenengan ke sorga. Kalau jenengan keliru di bagian ini, repot banget. Contoh, yang mengatur gunung siapa? Kalau kita yang mengatur gunung, tahu Allah yang mengatur, berarti kita tidak perlu melakukan segala sesuatu yang menjadikan seolah-olah ada pengatur selain Allah. Saya tidak sedang menghukumi apa-apa. Kalau masih ada yang melakukan hal-hal seperti itu pertanggungjawabannya sendiri. Tapi ketahuilah, sebagai seorang muslim,
Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memiliki, maka Allah pula yang mengatur. Nggih? Cobi Bapak Ibu. Kalau jenengan paham ini, tentrem enggak hidup? Sesulit apapun yang kita rasakan, kita tuh tahu ada yang mengatur. Gini apa nggih? Ketika sudah terjadi, kata Rasulullah, ansit wa ansit. Kalau sudah kejadian, jenengan kok jatuh kayak saya kemarin, jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, sakitnya. Saya jadi nggak sholat asar di masjid. Tapi saya kemudian ingat Rasulullah ketika udah takdir ansidim. Memang ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih menenteramkan ketimbang jenengan kemudian nyalah-nyalah kayak wah iki mau sini kene rampung. Gini apa nggih? Jenengan seolah-olah protes kepada yang Maha mengatur. Sangat dipahami sampai di sini? Ini ilmu dalam Bapak Ibu, yang seperti ini menjadi inti agama kita sebenarnya. Kalau jenengan paham yang seperti ini, jenengan menata kehidupan jauh lebih baik. Dan jenengan akan selalu punya energi di dalam kebaikan. Karena apa? Karena jenengan nggak ngarep-ngarep penilaian orang. Nggak ngarep-ngarep penilaian orang. Jenengan ngaji seperti ini kan nggak ngarep-ngarep penilaian orang. Saya minta keberkahan dari Allah, pahala dari Allah, nggak ada urusan saya dipuji atau tidak. Ini yang sering saya bekalkan ke istri kalau mau ngajar tahsin. Pokoknya supaya punya energi, ibu-ibu tuh ngaji tuh karena Allah. Motivasinya karena Allah. Yonek 5 tahun menesyuri, yonek seminggu menesyuri, mending saya ketambahkan huruf ain, betul. Iya enggak? Kadang-kadang saya kalau mengajarkan huruf A dengan A, itu kan suka ketawa kan. Ya. A, getarnya di sini, di pangkal. A, di tengah. Masih saja keliru. A'udzu bilang, A'u, iya, Hamzah dan Hamzah. Tapi kalau dia belajar dalam waktu seminggu ke depan, dia dalam kondisi belajar, kemudian mati, insya Allah husnul khotimah. Ya nggak belajar, ya gimana? Nggak ada progres. Bukan persoalannya seberapa yang didapat, tapi kita tuh semangat karena Allah, itu yang dicari, ibu-ibu. Setiap orang itu beda-beda. Betapa tidak adilnya Allah kalau dinilai kemuliaan orang karena pinternya. Nggak bisa, ibu-ibu. Lah sing ora pinter, ngene apa nggih? Tidaklah adil Allah menilai orang dari kayanya, sing ora sugih pripun. Maka yang dinilai itu ketakwaannya, ibu-ibu. Makanya belajar seperti ini, kita ngaji kayak gini, enggak harus jenengan langsung paham kabeh, mustahil. Jenengan langsung pinter begini, hebat banget saya saja bertahun-tahun. Gini apa nggih? Tapi jenengan duduk seperti ini tahap demi tahap mendengar kayak gini, itu tuh sudah pahala besar. Kalau jenengan meninggal dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya salah satu kesaksian ibu-ibu tahsin yang sama istri saya itu, saya agak-agak kagum. Saya ceritakan di mana-mana, Ibu Sum itu. Dia cerita, saya tuh ngaji Bu Rina karena apa? Takut tetangga saya kemarin habis ngobrol sama saya, habis itu buka mati. Bayangin itu. Nah terus nih aku orang ngaji piye? Itu luar biasa loh ibu-ibu. Sederhana tapi masuk. Itu. Sederhana, kan nggak usah berpikir nanti saya jadi ahli qiraah, nggak usah sejauh itu. Progresnya dengan belajar saja sudah sebuah keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Maka sekali lagi, yang maha mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha mengatur Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, maksudnya mengatur bagaimana? Sebenarnya agak kurang tenang nih Bu, saya di sini nih. Saya baca ternyata rada blewer ini. Besok ditambahi lampu nih kayaknya nih. Yang pertama, mengatur maksudnya adalah menjalankan aturan alam semesta. Contoh, sing jenenge laut yono ombak. Ombak digerakkan oleh angin. Ombak digerakkan oleh angin. Saya jadi ingat cerita tentang ini. Ketika Allah menciptakan bumi itu bergoyang-goyang Bapak Ibu, nggak stabil. Kemudian Allah menciptakan pasak-pasaknya untuk menyetabilkan bumi itu. Pasak bumi apa namanya? Gunung, betul. Gunung itulah yang membuat bumi menjadi tidak bergoyang
goyang. Maka kita mafhum kalau melihat, oh gunung hebat banget ya. Maka para malaikat pun takjub, sedemikian dahsyatnya kau menciptakan gunung sehingga bumi yang tadinya bergoyang menjadi tidak bergoyang. Maka ditanyakan oleh malaikat, adakah yang lebih kuat dari gunung ya Allah? Ini hadis qudsi ini. Ada. Apa itu? Besi. Besi itu mampu meratakan gunung. Ini ilmu pengetahuan. Ini ditanya lagi, adakah yang lebih kuat dari besi? Ada. Apa itu? Api. Yang namanya besi itu leleh oleh api. Ditanya lagi, adakah yang lebih kuat dari api? Ada. Air. Karena api mati oleh air. Maka kemudian ditanyakan lagi, adakah yang lebih kuat dari air? Ada. Hawa. Maksudnya adalah udara. Karena udara itu bisa mengarahkan air kemana-mana tuh. Ombak dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sini. Itu kan oleh angin itu. Kemudian ditanyakan lagi, adakah yang lebih kuat dari angin ya Allah? Ada. Apa itu? Jikalau Bani Adam, manusia, bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak ngerti. Itulah makhluknya Allah yang paling kuat ngungkuli kabeh. Bisa dipahami? Itu artinya apa? Ikhlas karena Allah. Kalau jenengan menjadi orang yang ikhlas karena Allah, itulah yang paling kuat. Dan di sini dicontohkan sedekah. Karena faktanya banyak orang bisa sholat malam rajin, kon sedekah abot. Banyak orang bisa berpisah dengan teman baiknya gara-gara persoalan harta. Banyak saudara kandung bertengkar gara-gara harta. Maka di sini katakan, sesungguhnya dia bersedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya nggak tahu. Ini maksudnya bukan kayak gini ngumpet, bukan ya. Nyoh, bukan. Maksudnya jenengan tuh ikhlas banget karena Allah. Masya Allah. Termasuk maha pengaturan ini. Kalau jenengan sudah ikhlas karena Allah, apapun situasi yang jenengan terima, ya Allah tuh yang mengatur, bukan saya. Gini apa nggih? Kita sebatas hanya melakukan sunnahnya. Tapi dibalik itu semua Allah yang mengatur. Kadang-kadang sesuatu tidak sesuai harapan kita, gini loh. Sudah konsinau anak kita tahu-tahu nilai nelek. Kadang-kadang terjadi seperti itu, nggih. Gini loh. Ya sudah, kalau seperti itu mau gimana lagi? Ansitim kan? Ya enggak. Kadang-kadang kan kita ngeromet. Saya juga begitu. Saya nggak mencintai tangan siapa-siapa. Karena dulu iki piye to, dulu sinau to kok malah gitu. Bapak mau punya ustad ini nilai mau ada iki piye? Itu ya enggak. Kadang-kadang kita begitu. Tapi kalau kemudian kita ingat bahwa ikhlas, Allah memang sudah tentukan dia begitu. Masya Allah. Setiap anak kita itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tadi siang itu saya pulang Jumat itu bersembili, nangis gitu. Saya di WA sama takmir Masjid Jabal Nur di depan Coklat Monggo itu. Sebenarnya saya jadwal di situ. Orang yang WA saya itu di UII, pegawai UII, Pak Awan namanya. Tahu-tahu ya, Ustadz, ini tadi grup di Jabal Nur itu rame, nanyain siapa tadi yang adzan. Kebetulan tadi siang adanya Abdul, mungkin karena suaranya masih full, jadi melengking, ngelongsoni katanya. Ya Allah, ngelongsoni banget. Kita tergugah betul ya. Saya ikut longsor, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang kita punya anak di sisi lain seperti itu, punya kelebihan. Itu juga yang mengatur Allah. Jangan kemudian anakku, bukan. Ingin apa nggih? Baik dalam kondisi lebih maupun kurang, yang maha mengatur Allah. Dan ini memang sudah secara zat Allah itu mengatur, menjalankan seluruh urusan alam semesta. Jadi dengan pegang-pegang betul-betul ini. Berarti kalau ada kejadian-kejadian yang enggak dengan harapkan, mintalah supaya aturannya menjadi baik kepada yang maha mengatur. Contoh. Laut Kidul dianggap bermasalah. Misalnya, ombaknya gede banget. Kepada siapa dengan minta pengaturan dia perbaiki? Kepada Allah. Karena Allah yang mengatur. Karena dia yang menciptakan laut, maka dia yang memiliki, maka dialah yang mengatur. Maka mintalah, ya Allah tolong redakan. Itu maksudnya. Saya dipahami? Ada nggak yang mengatur selain Allah? Tidak ada. Kalau jangan mengakui ada yang mengatur selain Allah, berarti syirik. Itu yang kalau kita mati ke neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Seperti itu. Naudzubillah. Kemudian maksud dari tadbir, mengatur, adalah menetapkan atau membagi umur, rizki, kondisi, rupa, dan lain-lain.
Tit di sini nggih. Berarti yang memberikan wajah panjenengan cantik atau tidak siapa? Allah. Nggak usah terlalu bangga-bangga amat nek dadi wong putih banget, ayu banget. Itu Allah yang ngatur. Bukan kita. Hanya titipan. Sebaliknya. Misalnya awake dhewe ora pati ganteng, ireng kedekeng. Misalnya. Ireng manis gitu. Ora apa-apa toh. Jangan kemudian kita jadi kecil hati. Iya enggak? Semua itu sudah diatur oleh Allah dan pasti dibagi dengan bagian yang paling baik untuknya. Kalau dia paham. Kalau dia paham. Jadi kan pernah nggak melihat jodoh, wong wedok, rapati wayu, bojone ganteng banget. Pernah lihat seperti itu? Sering. Mati orang bilang, lah kayak bojone tenah nih. Gini apa nggih? Sebaliknya, wong lenang, rapati bagus, bojone ayu banget. Pernah lihat? Ini kisah zaman tabiin berjalan berdua. Ini. Ya kita insya Allah jadi penduduk surga ya. Iya. Saya menjadi penduduk surga karena sabar di bojo koyo kowe. Sing lanang, aku mlebu surga gara-gara bersyukur di bojo koyo kowe ayu nih. Paham? Paham nggih? Nah, inilah kalau bersyukur dan sabar itu begitu itu. Karena tahu yang Maha mengatur. Oh, jangan komplain. Alah aja koyo ngene iki. Wow, tak lepet-lepet oke banget tak tuku kayak pitung yuto kok yo ora dadi ayu. Itu udah diatur sama Allah. Ngene apa nggih? Mbok njenengan dibenges rene tetep wae ora pati yo ayu ora pati yo ayu. Ngene apa nggih? Maka bersyukur ibu-ibu. Karena yang Maha mengatur Allah. Sebaliknya juga. Ada saudara kita sugih banget, satu kandung lahiran. Satu kandung ibu. 9 bersaudara. Ono sing sugih banget, ono sing miskin banget. Ya enggak? Seperti itu. Ya sudah, ansih. Yang seperti ini kita terima karena yang Maha mengatur Allah. Tadi sudah saya sampaikan, Allah tidak menilai kemuliaan seseorang dari itu semua, bukan. Allah menilai dari ketakwaannya. Kalau dia berharta, dengan hartanya dia menjadi taat kepada Allah, itu mulia. Kalau dengan miskinnya dia menjadi sabar karena Allah, itu mulia. Aku kebetulan kok ora pati ayu, sabar, alhamdulillah, jebul tiga ibu gantengnya pol-polan. Ini terjadi sama keluarga saya ini. Kakak saya nomor 2. Subhanallah Bapak, Masya Allah. Bojone paling ganteng. Sing paling ayu malah bojone paling ganteng. Bojone kayak Janoko, itu istri saya tahu. Jan kayak Janoko, itu ganteng lah, pokoknya ganteng. Padahal sing paling ora, itu jodoh namanya. Allah yang Maha mengatur. Nah, kayak jodoh, rupa, rizki, Allah yang ngatur. Coba Bapak Ibu, kalau kita paham gini, tentrem nggak hidup? Tentrem. Kebahagiaan di masa tua, kita ngerawat suami kita yang sakit stroke, misalnya. Kalau kita tahu yang mengatur Allah, ini kesempatan pintu surga di depan mata. Saya ibadahnya begitu banyak, di akhir masa saya suruh ngurus suami. Yang dengan seperti ini, insya Allah kalau saya sabar, surga. Bayangin Bapak Ibu. Dahsyat nggak seperti itu? Dahsyat. Kalau kita paham Rob kita yang Maha mengatur, tentrem. Kemudian Maha mengatur maksudnya adalah Allah yang akan mengatur hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Nanti kita akan diatur seluruhnya oleh Allah. Maka Bapak Ibu, kita tuh persiapan untuk hari itu. Seluruh yang kita lakukan di dunia ini, dari mulai lahir hari pertama sampai nanti kita mati, kita persiapan untuk hari itu, hari di mana kita tuh akan ditanyain, dihitung, kowe nek men dunia ngopo wae, duitmu ngopo, sehatmu ngopo, mripatmu ngopo, itu loh. Mau dikatakan wa amaman khofa maqama rabbih, sing sinten kemawon wedi banget kali Gusti Allah di saat berdiri waktu itu, maka bagi dia dua sorga, jannatani, mendapatkan 2 sorga. Ini cuplikan pembahasan untuk besok nih, insya Allah. Ini tentang kampung akhirat. Jadi besok berangkat lagi nih berarti insya Allah. Itu tentang kampung akhirat. Itu di masjid lain sudah pertemuan ke-8. Sudah pertemuan ke-8. Jadi ketika saya di pasar ibuku sama Bu Yuni, saya berharap Bu Yuni dapat pahalanya, maka saya sampaikan dan diminta itu salah satu masjid, Ustadz itu aja pokoknya, bahas itu aja, sampai sekarang berjalan, Masya Allah. Besok di sini pertemuan pertama, pertemuan ke-8 baru bahas 3 lembar,
Jadi kalau dibahas lengkap itu memang panjang. Kemudian hanya Allah yang mengatur ketika hal di atas, yaitu menjalankan seluruh aturan bagaimana matahari terbit dari barat, dari timur ke barat, datang malam, daun berjatuhan gugur, ada cacing di dalamnya, cacing menggemburkan, kemudian tumbuh rumput dimakan sapi, kemudian di dalam sapi kok yo dadi daging, dadi gede, jenengan nggak melihat prosesnya, tahu-tahu jadi besar, jenengan bisa sembelih kemudian jenengan makan. Itu semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ikut-ikutan nggak? Dilebok kenyang ini apa rumputnya ke dalam sapi, kok sapi ini tiba-tiba melembung gede banget. Kan nggak ngatur jenengan, ya nggak? Mungkin apa nggih? Enggak bisa. Kita hanya menjalankan sebagian saja, kemudian Allah yang ngurus seluruhnya. Bahkan energi jenengan tindak mencari rumput pun itu milik Allah yang ngatur. Gini apa nggih? Jenengan nyalain motor cenges menuju ke tempat sana. Itu energinya dari Allah. Kalau jenengan nggak dikasih, nggak bisa cari rumput, nggak bisa mbah. Nggak dikasih tenaga, mboten saged jenengan tindak. Ujuk-ujuk yang ngepek, arep mengatras itu. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Yang mengatur kakinya jenengan siapa? Allah. Bahkan tumbuhnya kuku kita juga mengatur Allah. Sebagaimana saya sampaikan dulu. Bisa nggak kita ngomong kuku rasa dawa-dawa ben aku repot? Bisa nggak? Nggak bisa. Rambut ngopo tuh nggak dawa barang dadak tadi saya kudu ke salon. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang maha mengatur Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa Allah yang menjalankan alam semesta diantaranya adalah firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, berlalunya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang li ulil albab, orang-orang yang berpikir. Bapak Ibu, bergantinya siang dan malam, kok iso tiba-tiba dadi isuk, matahari muncul dadi padang, kemudian bergantian terus begitu, nggak saling tabrakan, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang mengatur itu semua. Untuk siapa? Liulil albab, untuk orang-orang yang memikirkannya. Jadi orang-orang soleh itu nggak sibuk mikirin orang lain, ibu-ibu. Mikir begitu itu loh, kok yo daun itu tadi hijau, masya Allah, kok yo terus ono kembangi, terus jadi pelem enak didahar. Lagi musim pelem tuh lagi panen, panen buatan, masya Allah. Kalau ustadz itu musim apa ya dapatnya itu. Musim pelem ya tahu-tahu dapat di rumah pelem banyak. Karena jamaahnya pada panen di pelem. Jadi nebuk masya Allah. Kemarin rambutan, banyak rambutan. Masya Allah. Itu keberkahan ya, alhamdulillah. Keuntungan jadi ustadz itu. Kemudian di antara dalilnya adalah Quran surah Az-Zumar ayat ke-5. Di antara dalilnya adalah Quran surah Yasin ayat ke-40. Enggak saya bacakan seluruhnya. Di antara dalilnya adalah Quran surah Ar-Rum ayat ke-22. Ini sebenarnya kalau ada satu waktu nanti Mas Fano atau Mas Abdul gantian, tak suruh baca begini ini. Nanti insya Allah di setting lah di pertemuan berikutnya sambil melatih anak-anak kita. Di antara dalilnya adalah Quran surah Ar-Rod ayat ke-33. Al-An'am 59. Banyak sekali ini. Yang intinya meliputi kepada 3 hal tadi, yaitu Allah yang mengatur seluruh alam semesta dengan seluruh aturannya, Allah yang menetapkan dan membagi segala sesuatu, mau rupa, mau bentuk, mau lemu atau tidak, sapi ini lemu apa ora, sapi ini larang apa ora, itu Allah yang mengatur. Kemudian hari kebangkitan. Bayangin Bapak Ibu, tadi pagi saya ceramah di satu tempat, beliau cerita ke saya tadi ke Kali Gesing. Tahu Kali Gesing nggih? Di daerah mana itu? Purworejo nggih. Tempatnya duren dan kambing etawa. Dulu kebetulan waktu saya masih di perumahan, pekerja tempat saya itu dari Kali Gesing sana. Mereka itu cerita, Pak, niki kendaraan niki Pajero Sport
rego 700. Tukune nganggo kambing loro. Kambing 2. Jadi etawa itu harganya 350 juta. Masya Allah. Siapa yang mengatur? Kok wong yo dadi gelem 350 juta? Padahal podo-podo kambing. Coba. Ya enggak? Kan podo-podo kambing. Kenapa kok jadi 350 juta? Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Itu sekali kawin itu 3 juta bayarnya. Kambing yang bagus itu untuk ngawini pasangannya 3 juta sampai jadi itu. Jadi didatangkan ke situ untuk dikawin 3 juta. Diambil bibitnya, subhanallah. Kambing. Jenengan didol 350 juta payu ora. Kambing 350 juta niku. Subhanallah. Siapa yang mengatur? Allah. Jangan harus komplain. Wah lah, kayak kambing 350 juta aku piro yo iki. Ora payu kok bener ya cerewet kok. Gini Bang. Nah ini, jadi yang mengatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bab tentang rukun iman. Sudah selesai bagian Rob, kalimat Rob sudah selesai. Diingat-ingat. Orang yang sudah belajar ini, sholatnya harusnya sudah mulai nangis ketika membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Allah. Segala puji jenengan itu yang menciptakan, jenengan yang memiliki, jenengan yang mengatur. Sudah saya pasrah. Saya mulai lagi masalah. Sebagai masalah, oh tambah lagi ya Allah, ya masalahku dengan jenengan sing ngatur ya Allah. Ini Bang. Itu ibu-ibu kalau jenengan nggak dilatih nggak bisa nangis. Padahal di antara kebaikan dalam sholat adalah menangis. Menangis dengan dalam sholat. Maka iftitah itu mengantarkan supaya dengan bisa nangis sebenarnya. Abu Bakar As-Siddiq baru takbir Allahu Akbar mendelik-delik. Ditanya, suruh ngimami nggak mau dia. Gara-gara apa? Ya Rasulullah, saya itu baru takbir sudah menangis. Saya khawatir di belakang saya nggak tentrem gara-gara saya nangis. Husain bin Ali baru wudu ibu-ibu. Sudah pucat pasi. Ditanya, kenapa engkau pucat pasi wahai Husain bin Ali? Dia menjawab, tidak tahukah kepada siapa saya hendak menghadap? Paham ibu-ibu? Kepada Rob yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang menentukan nasib kita, menentukan anak kita, menentukan nasib suami kita, menentukan kebun-kebun kita, menentukan seluruhnya. Dia Allah. Allahu Akbar. Orang nangis terus pripun. Khususnya pas sholat sendirian. Yang namanya sholat sendirian secara asal kan Masya Allah. Ibadah itu secara asal sendirian. Kalau berjamaah itu khusus. Syariat khusus bareng-bareng. Secara asal ibadah itu sendirian. Jangan dengan Allah, ya Allah. Jangan kalau sholat sendirian, bangun malam sendirian. Kalau perlu suami nggak tahu, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu, sekarang jam berapa? Sudah berapa menit sini? Oh iya 8:30. Masya Allah. Cukup atau ditambah sedikit? Saya tambah sedikit, saya tambah sedikit. Nah, jadi di sini 2 minggu sekali, pokoknya jadi ceramah paling lama di sini. Ceramah paling lama tuh di sini. Ibu-ibu, karena kita sedang belajar rukun iman, maka ingat-ingat ini, bapak-bapak, jangan perhatikan. Ini ilmu yang penting, yang jarang diperoleh oleh orang kalau nggak belajar. Demi Allah, ini jarang diperoleh orang kalau nggak mau belajar. Yaitu tentang syarat dan rukun la ilaha illallah. Yang tadi udah paham, kita mengakui Rob kita, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Maka jenengan harus tahu bahwa untuk kita nyambung dengan Allah, dengan ucapan la ilaha illallah. Gini Bang, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah mlebu surga. Teneh gampang men kok kaya ngono ya. Sapa-sapa sing ucapan la ilaha illallah terakhir mlebu surga. Gampang mboten? Ketoke gampang. Kalau tidak dipenuhi syarat dan rukunnya belibet. Belibet. Angel arep ngomong la ilaha illallah di akhir masa. Bahkan ada orang yang di akhir masa dangdutan. Ini kesaksian dari salah satu rumah sakit. Ada yang menjelang meninggal sekarang gitu.
Subhanallah. Dari 1000 orang diteliti, hanya 40 yang bisa mengucapkan sempurna, lengkap la ilaha illallah. Sing 100 tidak yang di? Itu pertanyaannya. Faktanya memang yang ngaji itu sedikit, yang mau paham itu sedikit. Gini apa nggih? Sedikit. Maka saya kasih prolog untuk pertemuan berikutnya. Wala ilaha illallah hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, pernyataan bahwa Allah satu-satunya Rabb kita. Wa hiya miftahul jannah, dan itulah kuncinya sorga. Kama taqaddam, sebagaimana kita ketahui bersama. Jelas pun ngertos niku. Kemudian lakin akan tetapi hadal miftah, kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu wa la yatahaqqaqu dukhulul abdil jannah bih, tetapi kunci ini tidak bisa memberikan manfaat sehingga memasukkan orang ke surga illa kecuali idza haqqaqu suruto syarat-syaratnya dipenuhi. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Ya, kita tahu itu. Tetapi kunci itu tidak bisa membuka pintunya kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Saya dipahami sampai di sini, Ibu-ibu? Penting buatan ngaji. Penting buatan sampai. Penting yang ngaji, masya Allah. Maka jenengan yang dirahmati mau duduk seperti ini, demi Allah itu kasih sayang Allah untuk jenengan semua nih yang mau ngaji. Kan nggak semua orang mau duduk seperti ini. Masya Allah. Kemudian ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in. Innahu su'ila, ditanyakan kepadaku, qila lahu alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah yang namanya ucapan la ilaha illallah adalah kunci surga? Dijawab qalu na'am, iya, betul. Tetapi walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tetapi ketahuilah ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa setiap kunci itu ilalahu asnan, ada gerigi-geriginya. Saya dipahami? Kunci ini enten gerigine mboten? Polosan apa enten gerigi-gerigine? Setiap motor beda enggak kuncinya? Podo-podo kunci motor saged mboten tukar-tukar? Mboten saged. Sampai di sini dipahami ya? Kunci niku saged bermanfaat umpami gerigi-gerigine niku leres. Saya dipahami? Dalam bahasa Arab namanya illalahu asnan. Nah kemudian fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, kalau dia datang kepada pintu itu dengan asnan, dengan gerigi yang benar, maka futihalaka, maka terbuka pintunya. Wa illa lam yuftah, nek gigi-gigine keliru, maka ora iso dibuka. Sekali pahami sampai di sini? Lambat-lambat. Ini ilmu penting nih. Ilmu penting sangat. Nah, para ulama menyebut yang namanya asnan, gigi-giginya itulah syarat-syaratnya. Berarti syarat-syaratnya kedah leres napa leres? Kedah leres. Para ulama menyebut syaratnya wonten pitu. Wonten pitu. Sebagian ulama menambahkan 1 menjadi 8. Tapi yang umum dipahami oleh kaum muslimin adalah 7. 7-7-nya ini terkait dengan keberhasilan kita masuk surga atau tidak. Orang-orang yang sudah paham syaratnya seperti ini, insya Allah nanti ketika sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Penting buatan sinau kalau sedikit ini penting. Setiap kita pengen banget, Rasulullah yang menjanjikan sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah mlebet surga. Bahkan orang kudu dituntun mawon pun lancar. Syukur-syukur keluarga kita bisa la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Lakina mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Jangan pakai yasin. Udah mau mati yasin wal Qur'anil hakim. Wah, gelebek bingung malahan. Tuwomen. Lakina mautakum bi la ilaha illallah. Talkin orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah orang tua kita. La ilaha illallah. Dah, diam. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, semuanya diam. Semuanya diam. Jangan diganggu. Karena lagi proses dicabut nyawanya. Tiba-tiba dia minum, ditalkin lagi. Sampai ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Saya dipahami ini? Besok kalau jenengan menghadapi sesepuan sudah mau meninggal kok seperti itu, jenengan talkin seperti itu. Sampai kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Karena kadang-kadang orang mau meninggal, ibu-ibu suka pengen minum. Suka minta air. Kalau bahasa Arab ma itu air. Para ulama menyebut minta air karena haus. Kalau sudah ngomong seperti itu lagi, ditalkin lagi. Kalau masih memungkinkan dikasih. Tapi kalau kira-kira sudah berat, sudah mau ke kerongkongan, talkin sampai ucapannya la ilaha illallah. Jadi syaratnya ada 7. Saya sebutkan dulu. Yang pertama adalah ilmu. Pengetahuan tentang la ilaha illallah. Kuwi apa? Artine apa? Karepe apa? Allah bicara tentang la ilaha illallah itu bagaimana? Itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, Ibu. Itu jenengan harus paham. Yang kedua, jenengan harus yakin dengan ucapan la ilaha illallah. Lawannya yakin apa? Lawannya yakin? Ragu. Contoh, yakin bahwa sholat itu adalah ibadah yang kali pertama akan dihisap. Kalau baik sholatnya, baik yang lain. Jangan mikir, masa sih nek sholat dadi apik terus apik kabeh, masa sih kayak nyatane wong sholat nyatane kayak digelem maling. Itu jangan ragu-ragu. Yang salah itu bukan sholatnya, pasti orangnya keliru di dalam sholatnya. Itu jangan yakin betul dengan ucapan itu maksudnya. Jangan yakin betul dengan kabar dari Allah. Enggak gompel keyakinannya, yakin sepenuhnya yakin bahwa surga itu ada, neraka itu ada, walaupun jenengan belum melihat bahwa ada alam kubur, bahwa orang yang pipisnya enggak bersih nanti disiksa di alam kubur, bahwa orang yang suka namimah, orang yang suka menceritakan adu domba orang lain, bahwa akan mendapatkan siksa kubur, harus yakin sepenuhnya, walaupun jenengan tidak mireng. Saya dipahami sampai di sini? Kemudian Qabul. Qabul itu apa? Nanti saya bahas di pertemuan berikutnya insya Allah tentang masing-masing keterangannya ini. Qabul itu artinya menerima. Menerima seluruh perintah Allah, menerima seluruh aturan Allah, tidak menolaknya dengan pikiran-pikiran, tidak menolaknya dengan hawa nafsu, kata ora lah. Masa sih kudu nggawa jilbab wong wedok. Ora nggawa jilbab yo ora apa. Nyatane aku ndelok wong orang nggawa jilbab yo ora apa-apa tuh. Ora nafsu aku. Nah, itu kan keliru. Nggih, ora apa-apa. Nah, ini namanya tidak qabul. Dan seterusnya ada 7. Nggih, ini sepertinya sudah cukup malam. Saya juga kayaknya energinya sudah mulai habis. Nggih, jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah itu bagian yang sangat penting. Jangan jenengan absen untuk bagian ini. Untuk ngaji bagiannya jangan jenengan absen, perhatikan betul karena ini keselamatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang disampaikan malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati, dan saya minta doa pada jenengan supaya lebih sehat lagi. Saya ini kondisinya masih belum sepenuhnya sehat ini. Tadi waktu ngimami saya sempat agak nggak pede, hampir saya mau ceramah kuat nggak ini, sampai sakit banget tadi itu. Jadi sempat sakit banget sampai keluar keringat dingin banyak banget tadi itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada 1-2 pertanyaan sambil santai monggo, sambil diminum.